Life is a dream. We wake up when we die. Begitu kata Bang Ambiki Habyarimana dalam bukunya The Great Pearl of Wisdom. Tapi kalau kata saya, halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi bersama saya Rohim, hanya di Movie Box. Nah, kata-kata tadi itu ya, bagi yang nggak tahu bahasa Inggris nih, ya mungkin kurang lebih artinya yang kita lihat sebagai nyata bisa jadi adalah ilusi dan bayangan aja. Oke, bicara soal bayangan, dari film garapan Alexander aja yang dirilis tahun 2003 dan berjudul Hacktension ini, kita akan dibawa pada pengalaman libur ke rumah keluarga yang isinya benar-benar tak terbayangkan bagi dua sahabat Alex dan Mary. Apa aja yang mereka bayangkan dan apakah itu benar-benar nyata terjadi dan bagaimana membedakannya? Jangan kemana-mana, mari kita simak terus Hacktension bersama Movie Box dan Rohim. Di awal film, kita akan melihat seorang wanita yang penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia nampak berada di sebuah bangsal rumah sakit, sementara tangannya sibuk bergerak dan bibirnya lirih merapal entah mantra dan entah doa yang kurang lebih begini. Tidak akan ada yang mengganggu kita lagi. Dan sekejap kemudian muncul suatu gambaran mengerikan di sebuah hutan. Wanita tadi berlari seperti diburu oleh seseorang dan darah ada di mana-mana di tubuhnya. Ia sempat hendak menghentikan sebuah mobil yang melaju di sepinya jalan di tengah hutan itu. Dan ketika wanita itu berteriak di jendela mobil untuk minta pertolongan pada seorang pria, bayangan kengerian itu pun sekejap sirna. Seorang wanita bangun dari tidurnya. Namanya adalah Mary. Dia sedang ada dalam perjalanan bersama sahibnya Alex. Mereka berdua pergi untuk berlibur ke rumah keluarga Alex di desa. Scene berpindah ke desa di mana keluarga Alex tinggal. Sementara ibu dan adik Alex mempersiapkan kedatangan Alex serta Mary, nampak seorang pria dan wanita yang sedang servis ganti oli rudal di dalam mobil tua. Selepas itu, nampak mobil itu bergegas pergi, meninggalkan kebun jagung. Pria tak dikenal itu membuang sesuatu dari jendela mobilnya, dan kepala seorang wanita tergeletak menganga di tepi jalan. Singkat cerita, Alex dan Mary tiba di rumah keluarga Alex malam harinya. Setelah disambut hangat oleh keluarga Alex menunjukkan kamar yang dipakai Mary untuk beristirahat. Mereka lalu melanjutkan ngobrol di dapur sambil minum-minum. Ketika Alex mulai ngalor ngidul dan cerita soal perasaan tertariknya pada seorang pria yang sudah jadi suami orang, Mary merasa suntuk dan memilih untuk merokok di luar saja. Dengan hoodie putihnya, Mary merokok santai di luar sambil melihat-lihat sekitar. Dilihatnya di kaca di lantai atas pemandangan Alex yang sedang mandi. Tatapannya bertahan di titik itu. Lalu beberapa saat kemudian, Mary kembali ke kamarnya. Ketika semua sedang siap-siap untuk tidur, seseorang malah bertamu malam-malam di rumah keluarga Alex. Daniel, ayah Alex, bergegas menuju pintu untuk mengecek siapa yang datang larut-larut begini. Tanpa peringatan apa-apa, wajah Daniel langsung ditusuk oleh pria tak dikenal itu. Dan ketika teriakan Daniel membuat ngeri suasana, pria itu tadi malah masuk dan menghabisi Daniel dalam seketika. Ia menjepitkan kepala Daniel di sela pegangan anak tangga dan melibas kepala Daniel dengan terjangan sebuah meja. Keributan itu membuat ibu Alex keluar kamar. Dan ia kaget, ngeri bukan kepalang. Suaminya telah mati secara tragis. Darah ada di mana-mana. Dengan topi warna gelap serta kilatan cahaya yang menyamarkan wajahnya, dia mendekati ibu Alex. Mary yang melihat itu semua segera lari ketakutan ke kamarnya. Tak lupa, dia merapikan semua barang supaya laki-laki psikopat itu tidak tahu kalau ada dia. Pria itu masuk dan mengecek seluruh sudut kamar Mary. Dengan nafas yang ditahan dalam ketakutan, Mary bersembunyi di kolong tempat tidur. Laki-laki psikopat tak dikenal itu tak mendapatkan siapapun, sehingga dia keluar dari kamar Mary itu dan mencari mangsa yang lain. Ia datang ke kamar Alex, membangunkan Alex dan kemudian terdengar suara jeritan yang sangat menakutkan. Mary masih berada di bawah kasur
Dan setelah tak ada lagi suara, Mary secepat kilat pergi keluar kamar dan meraih telepon rumah untuk menghubungi polisi. Namun sial, sambungan kabel telepon sudah diputus oleh laki-laki psikopat tadi. Mary lalu mencoba mencari telepon di kamar orang tua Alex. Karena kemudian tak menemukan apa-apa dan malah mendengar suara seseorang mendekat, Mary sembunyi di dalam lemari. Ternyata itu ibu Alex yang mesti merangkak karena kakinya luka parah. Ibu Alex mengambil telepon tersembunyi dan ketika hendak menghubungi polisi, dari belakang pria psikopat tadi menghujam ibu Alex. Nampak dari sela lemari, Mary melihat semua itu. Ketika laki-laki psikopat pergi, Mary keluar dan mendapati ibu Alex sudah putus lengannya. Dengan kondisi yang sangat tragis, ibu Alex akhirnya meninggal. Mary mengambil telepon yang penuh darah yang tadi tergeletak. Ketika hendak menelpon polisi, keributan terjadi. Mary melihat dari jendela, adik Alex diburu oleh laki-laki psikopat itu. Mary membatalkan rencananya menelpon dan lalu pergi mengecek ke kamar Alex. Ternyata Alex masih hidup, tidak dibunuh oleh laki-laki tadi. Bersama dengan Alex, Mary menyaksikan adik Alex ditembaki oleh laki-laki psikopat itu. Mary mencoba menenangkan Alex yang kondisinya stres berat karena kedatangan laki-laki mengerikan tadi. Mary kemudian berlari ke bawah untuk memastikan keadaan. Tapi tak lama kemudian, laki-laki psikopat tadi datang lagi masuk ke kamar Alex dan menggendong Alex pergi dari rumah. Mary membongkar seluruh laci dan lemari perkakas, mencari senjata yang bisa digunakan untuk menghabisi laki-laki tak diundang itu. Laki-laki tadi tidak membunuh Alex. Ia meletakkan sandarannya itu di mobilnya dan masuk lagi ke rumah. Laki-laki bertopi itu malah datang ke ruang tamu dan melihat-lihat foto keluarga Alex. Dengan pisau kecilnya, laki-laki psikopat itu memecahkan kaca figura dan memotong foto tepat pada gambar Alex lalu menyimpannya. Entah untuk apa, tapi pasti ada sesuatu antara Alex dan laki-laki psikopat itu tadi. Sementara semua itu terjadi, Mary sudah bersiap dengan pisau panjang yang lebar dan tajam di tangannya yang penuh dengan bekas darah. Sebelum Mary sempat membantai psikopat itu, ia malah dikunci dan terjebak di dalam mobil laki-laki itu. Dan itu tandanya Mary dan Alex sedang akan dibawa ke suatu tempat. Dalam keadaan takut dan tegang, Mary melihat ke bagian depan mobil. Terdapat 2 potongan-potongan foto yang dikumpulkan laki-laki psikopat itu tadi. Tak terkecuali foto Alex. Dalam kengeriannya yang memuncak, Mary berusaha keluar dari mobil itu. Dengan pisau yang dibawanya, Mary berhasil merusak gembok mobil tua itu dari dalam. Di sebuah pom bensin, ketika laki-laki psikopat mengisi bahan bakar, Mary mengendap-endap dan segera berlari bersembunyi di sebuah minimarket. Seorang penjaga minimarket bernama Jimmy diminta Mary untuk menghubungi polisi. Namun belum sempat semua itu terjadi, laki-laki psikopat itu datang ke minimarket itu. Dan Mary pun terpaksa harus segera bersembunyi. Dengan senyum-senyum tipis seperti tak ada kejadian apa-apa, laki-laki psikopat itu datang memesan minuman keras. Jimmy sempat kaget dengan darah di tangan laki-laki itu dan hendak mengambil pistol. Tapi laki-laki itu menahan Jimmy dan memintanya mengambilkan apa yang ia pesan. Ketika Jimmy mengambilkan sebotol minuman keras, dari arah belakang kapak besar menebasnya dan ia mati mengenaskan. Laki-laki psikopat itu lalu menuju panel saklar dan mematikan lampunya. Setelah itu, ia menutup minimarket. Kemudian mulai mencari-cari apakah masih ada orang di dalam situ. Dengan rasa takutnya yang sangat tinggi, Mary bersembunyi di dalam toilet. Ketegangan itu mereda ketika psikopat tak menemukan keberadaan Mary dan ia lalu pergi. Mary dengan perlahan beranjak dari persembunyiannya, memastikan keadaan benar-benar aman dan mencoba untuk menelpon polisi. Tapi karena ia sendiri tak tahu sedang berada di mana, telepon itu akhirnya diakhiri. Mary mengambil kunci mobil Jimmy serta senjata apinya. Lalu dengan mobil kuning klasik itu, ia melaju pergi
untuk menyelamatkan Alex. Dengan cepat, Mary menyusul mobil kotak tua milik psikopat itu. Tapi ketika perlahan terus mengikuti, Mary merasakan kantuk yang sangat-sangat dahsyat, sehingga konsentrasinya buyar dan ia akhirnya kehilangan jejak. Tiba-tiba, Mary dikagetkan dengan mobil psikopat laki-laki tadi yang ternyata melaju dari arah belakangnya. Mary bersiap dengan pistol rampasannya itu. Namun entah bagaimana, laki-laki psikopat itu menunjukkan bahwa pistol Jimmy sudah ia lucuti semua pelurunya. Tak ada pilihan lagi buat Mary selain terus menggeber mobilnya itu. Tapi terus-menerus, laki-laki psikopat itu menabrakkan mobilnya ke bagian belakang mobil Mary. Sampai akhirnya di suatu tikungan, mobil Mary ditabrak dan akhirnya ia terperosok jatuh ke jurang di tengah hutan yang gelap dan sangat-sangat sepi. Mobil Mary terbalik dan hancur. Tapi untung saja, Mary masih hidup, meskipun dengan luka di mana-mana. Ketakutan begitu menguasainya, sehingga luka-luka robek itu pun tidak terasa dan dia fokus untuk berusaha bersembunyi. Sambil membalutkan kain pada luka di lengannya yang sangat-sangat parah, Mary menyadari kedatangan laki-laki psikopat tadi yang datang dengan senter yang menyala. Segera, Mary mencari senjata lain yang bisa untuk menyelamatkannya. Ia kemudian melilitkan kawat duri pembatas dengan patoknya. Dan ketika Mary bersiap menghajar orang di balik cahaya senter, ia kaget karena ditipu. Senter itu diikatkan pada pohon sehingga melayang dan mengelabui Mary. Sesaat kemudian, dari arah belakang, Mary disekap laki-laki psikopat itu. Mary dicekik dan laki-laki psikopat itu mulai berbicara pada Mary. Apa yang kau inginkan dari Alex? Apa Alex membuatmu puas? Alex juga bisa memuaskanku. Laki-laki itu terus menekan Mary. Mary mencoba melawan dengan menggigit jari laki-laki psikopat itu. Karena pembunuh itu lengah, Mary segera menghajar kepalanya dengan batu. Mary berhasil bangkit dan meski lukanya sangat parah, Mary segera mengambil senjatanya tadi dan menghujamkan kayu berbalut kawat besi tepat di wajah laki-laki psikopat itu dengan sekuat tenaga. Mary yang masih dihantui ketakutan itu mencoba memastikan bahwa laki-laki itu benar-benar mati. Tapi karena sangat kuat, laki-laki itu tiba-tiba mencekik Mary. Dengan segera, Mary membalas laki-laki psikopat itu. Dan akhirnya, laki-laki itu pun mati. Scene berpindah pada kelompok polisi yang berhasil mendatangi minimarket Jimmy tadi. Pak Paul mengecek semua sudut ruangan yang sudah amburadul tak karuan, termasuk mayat Jimmy. Dan ketika melihat rekaman CCTV minimarket, Pak Paul mendapati wanita berambut pendek telah menghabisi semuanya. Itu adalah Mary sendiri, si psikopat yang sangat kejam tadi, yang tak mau Alex bersama orang lain selain dirinya sendiri. Scene berganti pada gambaran Mary yang membunuh semua keluarga Alex. Laki-laki psikopat tadi ternyata hanya bayangannya saja. Mary sendirilah yang telah saling menyerang dengan pisau melawan Alex. Namun Alex yang sangat ketakutan dan tahu semua keluarganya telah dibunuh oleh Mary, Alex selalu melukai wajah Mary dan menusuk Mary dengan pisau tajam. Dengan rasa takut yang begitu tinggi, Alex lari sekencang-kencangnya di dalam hutan itu. Sementara dengan wajah berdarah, Mary mengejar Alex dengan sangat membabi buta sambil membawa gergaji mesin. Alex berhasil menghentikan sebuah mobil. Dan ketika pria di dalamnya menolongnya,
Tiba-tiba mobil itu macet kuncinya dan lalu mati. Dan tak disangkanya, dari belakang Mary datang dan langsung membunuh pria di dalam mobil itu dengan begitu sadis. Alex menyeret tubuhnya sendiri di jalanan, dan dengan luka yang begitu parahnya, ia mencoba menyelamatkan diri dari Mary. Namun Mary makin dekat dan semakin dekat dengan dirinya. Dengan mesin gergaji yang menyala, Mary bertanya pada Alex, "Apa kau mencintaiku?" Alex begitu tertekan dan lalu menjawab, "Iya," kepada Mary. Seketika, gambaran pria psikopat itu berganti menjadi Mary yang kita tahu. Ketika mereka dalam posisi yang amat begitu dekat, Alex tak membuang kesempatan ini. Ia langsung menusuk dada Mary sampai tembus ke punggungnya. Scene lalu berpindah pada kondisi wanita di rumah sakit tadi. Dia adalah Mary, di rumah sakit jiwa dengan luka yang sangat banyak sekali jumlahnya. Sementara Alex berada di luar ruangan, melihat kondisi Mary yang sangat-sangat menyedihkan. Mary terus menggoyangkan badan dan jarinya, sambil mengatakan dan merapalkan kata-kata, dan film pun berakhir. Jadi kawan-kawan Sobat Halal, sebenarnya ini juga yang terjadi pada Mas Dayat dan Mas Emon. Kenapa begitu? Karena di otak mereka, semua kejadian itu bagaikan serabi lempit yang sedang melayang-layang di mukanya. Jadi wajar saja kalau kita sedikit susah untuk mengajaknya ke movie box yang begitu halal dan syariah ini, saudara-saudara. Dan apakah kalian juga pernah merasakan bayangan-bayangan, merasakan ilusi-ilusi yang sangat-sangat tidak jelas seperti itu? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu kita juga punya mimpi-mimpi yang sama, karena saya punya mimpi tidak jadi karena saya kehabisan ide. Jadi jangan kemana-mana dan jangan lupa tuliskan komentar kalian tentang mimpi-mimpi itu tadi. Siapa tahu bisa menginspirasi saya untuk menuliskan ide-ide berikutnya tentang mimpi-mimpi saya. See you and sampai jumpa lagi di movie box berikutnya. Dadah.